pada video sebelumnya kita sudah belajar cara menentukan prefix yang paling efektif. Nah, di sini saya sudah gambarkan lagi bahwa kita punya 100 PC, dan dari hasil perhitungan yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya, bahwa untuk 100 PC itu prefix yang paling efektif untuk digunakan adalah /25. Nah, di sini selanjutnya kita akan belajar menentukan IP address yang akan kita gunakan. Di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan IP public dan IP private. Yang perlu teman-teman ingat bahwa di jaringan lokal atau LAN pastikan teman-teman menggunakan IP private. Di sini saya juga menjelaskan ada 3 range IP address yang kita bisa gunakan. Nah, dalam hal ini kita bebas pakai range yang manapun, mau yang 10 atau 172.16 atau 172 atau 192.168. Nah, dalam ini kita akan coba pakai range yang terakhir dulu, yaitu 192.168. Jadi di sini saya akan menggunakan IP address 192.168.0.0. Nah, ingat nanti yang perlu kita perhatikan itu hanya angka terakhirnya aja. 3 angka di awal kita abaikan dulu. Hal ini ada namanya IP total, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Pertama kita cari dulu tentang total IP-nya. Harusnya teman-teman sudah mengerti ya total IP-nya berapa. Jadi gampang aja, tinggal 2 pangkat 32 dikurangi prefix-nya. Dalam hal ini prefix yang paling efektif untuk digunakan yaitu /25. Jadi 32 kurangi 25 di sini 2 pangkat 7, hasilnya adalah 128. Nah, kalau teman-teman mungkin lupa, silahkan buat tabel perpangkatan seperti tadi, dimulai dari 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 8. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa dengan komputer network, sudah sering melakukan subnetting, pasti teman-teman akan hafal dengan sendirinya. Jadi nggak usah khawatir, awal-awal buat tabel perpangkatan dulu saja. Jadi sekarang kita sudah ketemu total IP-nya adalah 128. Selanjutnya kita akan belajar mencari subnet mask. Subnet mask itu apa? Subnet mask itu sebenarnya sama aja dengan prefix. Jadi kita melakukan konfigurasi IP address itu kalau ada yang menggunakan prefix, ada yang menggunakan subnet mask. Jadi tergantung sumbernya. Contohnya misal MikroTik itu menggunakan prefix Cisco itu menggunakan subnet mask. Kalau sumber lain itu mungkin beda. Ada yang menggunakan prefix, ada yang menggunakan subnet mask. Contoh lain misal Windows itu lebih sering menggunakan subnet mask. Jadi kalau melakukan konfigurasi IP address di komputer Windows, kita menggunakan subnet mask. Tapi kalau menggunakan sistem operasi Linux biasanya dia menggunakan prefix. Tapi ada kalanya menggunakan subnet mask juga. Intinya adalah prefix dari subnet mask itu sama aja. Di masing-masing sumber ada yang menggunakan prefix. Ada juga yang menggunakan. Selanjutnya saya akan coba tunjukkan pakai tracer dulu. Jadi di sini saya akan coba dulu tracernya. Nah, kemarin kita punya PC di sini yang sudah dikonfigurasikan IP address. Kita akan cek lagi ke PC 0. Misal kita masuk ke bagian desktop, kemudian IP configured. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa kita diminta untuk melakukan konfigurasi IP address dan subnet mask. Di sini kita tidak untuk memasukkan prefix. Jadi intinya bahwa kalanya kita menggunakan prefix, ada kalanya kita menggunakan subnet mask. Nah, sekarang kita akan belajar cara menghitung subnet mask. Subnet masknya berapa kita akan coba hitung. Caranya adalah 256 dikurangi total IP. Dalam hal ini 256 dikurangi 128. Karena tadi untuk /25 total IP-nya 128. Jadi 256 dikurangi 128 itu hasilnya adalah 128 juga ya. Nah, selanjutnya di tracer tadi penulisnya 4 bagian juga. 255.255.255.0. Subnet masknya kita akan coba hitung. Caranya adalah 256 dikurangi total IP. Dalam hal ini 256 dikurangi 128, karena tadi untuk
25, total IP-nya 128. Jadi 256 dikurangi 128 itu hasilnya 128 juga. Nah, selanjutnya di tracer ini tadi penulisannya 4 bagian juga. 255.255.255.0. Jadi contoh subnet masnya adalah 255.255.255.0. Nah, untuk slash 25 tadi kita berhasil melakukan perhitungan bahwa subnet masknya adalah 128. Nah, 128 itu adalah angka terakhir. Jadi dalam hal ini menggantikan hasil adalah subnet masknya adalah 255.255.255.128 seperti ini. Jadi hasil perhitungan tadi kita letakkan di angka terakhir. Sampai saat ini kita telah berhasil menghitung subnet masknya. Selanjutnya nanti kita akan belajar cara menghitung IP network, IP broadcast, dan IP range. Tapi saya rasa video ini cukup sampai di sini saja. Kita akan bahas di video berikutnya.